Ya, sebelum kita melihat ke papan tulis, saya akan mengulang sedikit poin-poin yang akan kita diskusikan sama-sama. Yang pertama, pertanyaan dari Mima. Apakah iman itu bisa diukur? Itu yang pertama. Kemudian, pertanyaan dari Daniel, apakah iman itu bisa bertumbuh? Betul ya? Iya. Jadi, apakah iman itu, apakah apakah ada hubungannya pertumbuhan iman dengan tantangan hidup? Apakah iman itu bisa goyah diterpa badai hidup? Oke. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, sekaligus memperdalam ya pemahaman kita tentang iman. Tetapi secara garis besar, semua yang dibahas dalam kaitan dengan iman itu sudah ada di dalam presentasi. Nah, sekarang kita akan melihat papan tulis dulu, supaya nanti kita bisa ngikutin perkembangan dari penjelasan saya. Nah, sekarang coba kita perhatikan di papan tulis ini. Kita sebagian besar dari kita sudah banyak tahu lah ya, definisi dari iman, ya, contoh-contoh hidup di dalam iman, dan lain sebagainya. Ya, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Oke. Nah, kita harus mulai dari awal dulu, ya. Iman itu didapatkan ketika seseorang itu lahir baru. Ya. Jadi dengan kelahiran baru, seseorang itu mendapatkan modal dasar untuk iman. Jadi di sini iman itu langsung diberikan, ya, iman diberikan oleh Allah. Itu berarti bahwa tidak ada seorang pun, apakah dia sudah lahir baru juga, dapat menumbuhkan iman atas kekuatannya sendiri. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat memiliki iman atas hasil usahanya sendiri. Iman itu harus diberikan oleh Allah. Dan setiap orang yang mengambil keputusan untuk lahir baru, Tuhan sudah langsung memberikan iman untuk dasar dalam hidup kepercayaannya kepada Tuhan, dan nanti tinggal bagaimana dia mengembangkan iman itu. Ya. Jadi istilahnya Tuhan itu sudah memberikan modal dasar gitu ya. Modal dasar untuk beriman. Karena tanpa diberi oleh Allah, tidak mungkin seseorang bisa percaya kepada Allah. Jadi seseorang bisa percaya kepada Allah kalau Allah mampukan dia untuk percaya. Nah, itu berarti bahwa iman diberikan oleh Allah, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, di dalam presentasi tadi disebutkan bahwa sumber dari iman itu adalah dengan mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana? Ya. Jadi yang pertama, sumber dari iman ini adalah dengan mendengarkan firman Tuhan. Jadi maksudnya sumber untuk bertumbuh ya. Ya, karena fondasi pertama untuk iman ini sendiri sudah diberikan oleh Allah, dan sumber pertumbuhannya adalah dengan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kemudian ada sumber yang lain, ya. Yang pertama,
beriman oleh karena rasio. Jadi melalui rasio kita, seseorang itu bisa percaya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, melalui pengalaman hidup. Ya, dengan pengalaman hidup, seseorang itu juga bisa bertumbuh kepercayaannya kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah peranan Roh Kudus. Oke, sebentar. Ini kalau peranan Roh Kudus saya pindahkan di yang warna hitam. Karena dia lebih pasti sebagai sumber pertumbuhan iman ya, peranan Roh Kudus. Oke. Nah, dari sini kita sudah mulai mendapatkan gambaran bagaimana mulanya seseorang itu bisa beriman. Ya. Dan bagaimana iman itu bisa bertumbuh. Kalau seseorang mencoba menumbuhkan iman dalam berdasarkan kemampuan pribadinya, misalnya dengan kemampuan rasionya, dengan pengalaman hidupnya, ya, atau belajar dari hidup orang lain, itu juga bisa. Ya, ini belajar dari hidup orang lain. Iman bisa saja bertumbuh. Tetapi pertumbuhan yang saya berikan tanda, yang saya tulis dengan warna merah ini adalah pertumbuhan yang sifatnya temporer. Ya, jadi kalau saya sebut sebagai dengan istilah temporer. Atau kalau kita kaitkan dengan fondasi, dia fondasi semi permanen. Ya, sedangkan untuk yang berwarna hitam ya, yaitu dengan mendengar firman Tuhan serta peranan Roh Kudus, ini adalah sumber yang sifatnya permanen. Ya, sifatnya permanen. Artinya kalau kita mengambil aktivitas atau tindakan mendengar firman dan mengindahkan peranan Roh Kudus di dalam diri kita, maka itu sudah dipastikan iman kita itu mengalami pertumbuhan. Ya, karena itu sudah pasti ya, sudah pasti, sudah permanen, itu pasti iman bertumbuh. Kalau berbicara tentang rasio, ya, kadang iman itu bisa bertumbuh, kadang justru rasio itu juga akan menjadi penghambat dari iman. Kenapa? Karena dalam pengalaman pelayanan, dalam perkembangan spiritualitas Kristen, ini saya kembali ke sini, rasio. Kenapa rasio seringkali bertentangan dengan iman? Karena rasio lebih mengandalkan hal-hal yang bersifat imanen. Sedangkan iman, dia berbicara atau berkaitan dengan hal-hal yang bersifat transenden. Nah, misalnya saja, untuk mendapatkan beras, maka iman ini diajak bekerja sama dengan kemampuan berpikir, iman, dan rasio. Jadi imannya percaya Tuhan pelihara, dan rasionya tetap membutuhkan uang.
uang. Nah, yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari adalah iman yang dikaitkan dengan rasio. Jadi, iman yang berkaitan dengan rasio itu pertumbuhannya lamban sekali ya. Ini pertumbuhannya lamban. Pertumbuhan imannya. Kenapa lamban? Karena seringkali bertentangan dengan rasio. Dan biasanya yang mengalah adalah iman. Jadi setiap kali terjadi pertentangan, yang lebih mengalah adalah iman, dan yang lebih dominan adalah rasio. Ya, ini contoh. Misalnya contoh yang kedua, sakit. Ya, misalnya sakit MAH. Pada saat seorang sakit MAH, orang Kristen ini berdoa, ya berdoa. Tapi berdoanya itu seolah-olah hanya formalitas. Yang ada di pikirannya, uangku sisa berapa? Uangku sisa berapa? Jadi sebenarnya ini bukan hidup dalam iman. Ya, sekali lagi iman itu selalu dihubungkan dengan rasio dan akhirnya rasionya lah yang lebih menang daripada iman. Gitu. Pada saat dia sakit, dia berdoa, tapi doa itu hanya sekedar formalitas dan yang lebih banyak berbicara adalah uangnya. Karena dia berpikir bahwa pergi ke dokter tidak mungkin tidak membawa uang. Siapa yang berani pergi ke dokter tidak bawa uang? Kecuali BPJS, ya, dokter BPJS. Tapi BPJS pun kita sudah bayar iurannya. Ya, kalau kita tidak bayar, itu iurannya dibayar pemerintah. Tapi tetap harus bayar kan? Nah, sekarang kalau kita mau betul-betul tahu bahwa kita punya iman, kalau kamu sakit, pergilah ke dokter tanpa membawa uang. Bagaimana? Berani? Nah, enggak berani kan? Enggak berani. Berarti kamu imannya masih iman modal dasar saat bertobat. Belum ada pertumbuhan. Ya. Kalau kamu tanya saya berani, saya berani. Karena iman itu butuh nekat. Butuh nekat. Dan bukan kadang-kadang, seringkali iman itu harus melewati rasio. Harus melewati rasio. Ya, ini saya kasih contoh. Waktu anak saya ulang tahun, itu ada kebiasaan dari kami sekeluarga. Pokoknya kalau ada anggota keluarga ulang tahun itu makan di luar. Jadi kamu boleh contoh ya. Boleh contoh nanti kalau ada anggota keluargamu ulang tahun makan di luar. Makan di luar itu tidak butuh uang. Setuju? Tidak. Begini caranya supaya kamu tidak butuh uang. Kamu ambil piring, ambil makanan dari dalam rumah, keluar dari rumah, makan di luar. Oh iya Pak, itu gak keluar uang dong. Ya, oke. Nah, saya waktu itu anak saya ulang tahun, lalu istri saya bilang, ini kita makan di mana? Lalu saya tanya, kalian mau makan di mana? Saya balik tanya, kalian mau makan di mana? Terus istri saya bilang, kami mau makan di restoran pizza. Oke, kita berangkat. Kamu tahu uang yang di dompet saya? Nggak ada uang. Nggak ada uang. Itu uang satu-satunya untuk hidup kami selama 1 bulan atau 1 minggu ke depan. Ya, uang saya tinggal 50.000 di dompet. Tidak ada uang di BCA, tidak ada uang di bank. Hanya tinggal di dompet 50.000 1 lembar. Dan itu kalau sudah habis, ya sudah habislah kami semua. Tidak tahu minggu depan kami makan apa. Tapi
Saya waktu ditanya mau makan di mana, di restoran pizza, ayo kita berangkat. Berangkat kami. Nah, kamu dengan uang 50.000 zaman sekarang, beli pizza itu dapat apa sih? Ya. Tapi saya berangkat saja, saya berangkat. Lalu saya pesan yang kira-kira tidak lebih dari 50.000. Ya. Istri saya sudah sangat malu waktu itu. Karena istri saya berpikir uang saya masih sekitar 400-500 ribu gitu. Jadi bisa makan di restoran. Karena saya tidak punya uang. Makan kami di restoran. Saya pesan 30 menit belum ada tanda-tanda makanan itu datang. Saya pesan roti kecil. Roti kecil. Dengan 1 gelas minuman Coca-Cola. Karena memang tidak cukup uangnya. Tapi saya berani pergi ke restoran itu. Nah, 30 menit tidak datang itu makanannya. Pizza ya, tidak datang. 30 menit lewat, yang datang manajer. Manajer dari restoran pizza. Orangnya pakai jas, pakai dasi, rapi sekali. Saya tahu dia manajer, tidak mungkin yang bagian masak pizza pakai dasi, pakai jas. Ini pasti manajer restoran. Pengelola hariannya lah. Mungkin dia bukan pemilik ya, tapi dia pimpinan di situ. Lalu dia bilang, "Pak, minta maaf." Waduh, ini dia dia sudah mulai dengan kata maaf ini. "Pak, maaf Pak." Waduh, saya pikir ada masalah apa ya. Terus dia bilang, "Pak, kami salah memasak makanan." Jadi yang dia masak itu 3 loyang besar pizza, 1 teko minuman Coca-Cola, dan masih ada roti-roti yang lain. Jadi dia bilang, "Pak, kami salah masak." Waduh, kenapa harus bilang saya? Saya enggak pesan itu. Jadi tolong jangan tagihkan itu dengan saya bilang gitu. "Oh bukan Pak, enggak apa-apa. Itu kesalahan kami. Jadi semua yang kami masak salah itu, kami akan berikan kepada Bapak gratis." Oh kalau gitu saya enggak jadi beli Pak. Oh enggak bisa Pak. Yang Bapak pesan tetap harus kami masak dan Bapak tetap harus bayar. Ya ampun, saya cuma bayar berapa? 20.000 kalau enggak salah. Tapi yang datang di meja, itu pizza dengan loyang yang besar-besar itu ada 3. Terus minuman begitu, belum juga dengan roti-roti yang lain. Itu meja tempat kami makan itu penuh dengan pizza. Nekat. Tapi bukan berarti terus kemudian nekat sama sekali tidak ada uang ya. Tapi nekat. Itu yang pertama. Yang kedua, rumah yang saya tempati sekarang itu rumah kami pribadi. Ya. Beberapa tahun sebelumnya kami kontrak, lalu beli. Nah, pada saat beli kami mau pindah, itu ruangannya nggak cukup karena barang kami banyak. Akhirnya diputuskanlah untuk mencoba merenovasi. Nah, hitung-hitung untuk renovasi itu kurang lebih 250 juta. Ya antara 100-250 lah. Karena rumah yang kami beli itu tanahnya besar, cuman bangunannya kecil. Nah, ya kalaupun 250 juta ketinggian lah ya, 50 juta aja lah. Tapi saya enggak punya uang sebanyak itu. Yang ada di dompet saya berapa? 500.000. Ya. Untuk beli pasir 1 truk itu 400.000. Belum beli semen, perlu berapa sak semen? Beli paku, beli papan, beli triplek, bayar tukang.
Jadi 500.000 itu, ya ampun, hanya beli pasir aja habis uang itu. Saya panggil tukang, saya tanya, kapan Bapak bisa kerja? Minggu depan. Ini uang di dompet saya cuma 500.000. Saya enggak punya uang lagi. Di mana? Di bank. Enggak ada, saya enggak punya tabungan waktu itu. Saya bilang, minggu depan kerja Pak. Itu iman. Nekat saya. Saya mau bayar apa? Mau bayar tukang bagaimana? Mau beli bahan bangunan bagaimana? Belum beli batu batanya, belum beli besinya, belum beli batu kalinya untuk fondasi. 500.000 mana cukup? Istri saya waktu itu di kamar berteriak. Sudah benar-benar dipikirin. Saya bilang, tetap bangun. Jadi minggu depan dengan uang 500.000 saya bagi-bagi, beli semen 1 sak, ya, beli pasir sedikit, pokoknya kerja dulu. Ya. Dan terus secara saya tidak sangka-sangka, ya, pembangunan itu berjalan terus. 2 minggu kemudian ada orang kirim 10 juta. Minggu berikutnya ada orang kirim 13 juta. Di tengah-tengah pembangunan ada orang telepon jam 2 pagi, jam 1 apa jam 2 pagi. Dia telepon saya, Boksu lagi bangun rumah. Iya. Yang mau Boksu bangun sekarang ini apa? Saya butuh bangun kamar mandi. Kamar mandi mau dibangun berapa ruang? 2 kamar mandi. 1 kamar mandi tamu, 1 kamar mandi untuk keluarga. Berapa butuhnya Boksu? 30 juta? 50 juta? Saya ditanya gitu. Nggak usah, saya bilang, Pak, nggak usah repot-repot. Bapak doa saja, itu sudah cukup. Saya bilang begitu. Besok pagi di rekening saya masuk uang 20 juta. Ya. Tidak lama lagi ada orang kirim 50 juta. Saya bukan pendeta pengemis ya. Maksudnya saya bukan hamba Tuhan mengemis-ngemis. Ini tolong ya doakan. Saya butuh dana untuk bangun rumah gitu. Saya bukan tipe hamba Tuhan seperti itu. Saya bukan tipe hamba Tuhan seperti itu. Dan sampai sekarang rumah ini sudah jadi dengan modal hanya 500.000. Saya dapat menyelesaikan pembangunan rumah dengan biaya hampir 500 juta. Jadi rumah saya ini kenapa mahal? Karena fondasinya dirancang untuk sampai lantai 3. Jadi tiang-tiang penyanggahnya itu sebesar manusia itu. Nanti kalau kamu kapan-kapan datang ke rumah saya, kamu lihat itu tiang penyanggahnya itu. Ya. 1 tiang itu mungkin habis membutuhkan biaya. Itu baru 1 tiang untuk lantai 1 ya. Belum sambungan lantai 2, lantai 3, baru lantai 1. 1 tiang itu kurang lebih antara 3 juta habis uang. Butuh 3 juta untuk 1 tiang. Dan di rumah saya ada 16 tiang. 16 tiang, jadi 16 kali 3. Hanya tiangnya saja sudah hampir 50 juta lebih. Itu belum tukang, belum rokoknya tukang, belum makannya tukang. Belum cemilan, biasanya gorengan, itu mereka minta itu. Roti-roti, minta mereka. Nah, itulah contoh iman. Saya bukan katakan saya sudah berhasil di dalam perjuangan iman, tidak. Tapi saya pernah mencoba itu. Saya pernah mencoba itu. Melakukan sesuatu yang mustahil. Betul-betul mustahil. Tapi ketika kita melangkah dengan iman, semuanya terbuka itu pintu. Gitu. Saya pernah pergi ke dokter tanpa membawa uang. Pernah, waktu saya pelayanan di Jakarta,
Saya sakit gigi. Saya enggak punya uang. Bukan berarti enggak punya uang sama sekali. Ada uang, tapi untuk pergi ke dokter spesialis gigi enggak cukup. Uang saya cuma 35.000. Ke dokter itu harus siapkan uang 50.000. Zaman dulu itu 50.000. Dokter spesialis. Saya tanya kepada jemaat yang di Jakarta, dokter mana di Jakarta yang terbaik? Saya cari dokter yang terbaik dengan tidak punya uang. Saya pergi ke dokter itu. Saya tahu ini saya pasti tekor ya. Uang saya pasti tidak cukup. Tapi saya tetap pergi. Saya doa, saya pergi. Saya percaya Tuhan Yesus tolong. Diperiksa dan memang sakitnya parah. Dokter itu bilang hari ini, sekarang ini juga harus di ronsen. Mati aku. Dalam hatiku, berapa uang lagi yang saya harus siapkan? Baru bayar dokternya aja sudah tidak cukup uang saya. Ini harus di ronsen. Lalu dokter itu bilang, ini harus dioperasi. Dan biaya operasi 350.000. Kalau dikonversikan dengan rupiah sekarang, itu sekitar 3,5 juta. Uang saya cuman 35.000. Setelah semuanya diperiksa, setelah gigi saya di ronsen, dan dikasih obat, dikasih resep, terus saya tanya, dok, berapa biayanya? Untuk pemeriksaan dan ronsen itu belum nanti tunggu minggu depan untuk operasi. Belum itu. Baru yang sekarang ini. Dokter itu bilang tidak usah bayar. Padahal saya tidak kenal dokter itu. Saya sama sekali tidak kenal. Dalam seumur hidup saya baru pertama kali itu bertemu dengan dokter itu. Tapi dokter itu bilang apa? Tidak perlu bayar. Tidak usah bayar. Minggu depan siapkan diri untuk operasi dan tidak usah bayar. Nah, kalau kita pikir dengan rasio, kita tidak akan pernah jadi berangkat ke dokter. Kenapa? Karena kita tahu dengan rasio kita, uang kita nggak cukup. Kalaupun kita tetap mau pergi ke dokter, biasanya kita melakukan apa? Apa yang kita lakukan? Pinjam? Uang. Iya. Kita pinjam uang dulu. Ya. Entah ke keluarga, ke kakak, ke om, kita pinjam uang baru kita pergi ke dokter. Nah, jadi itu iman. Nah, nanti saya akan jelaskan hubungan antara roh, jiwa, pikiran, dan iman. Jadi sebenarnya iman itu bergeraknya di mana? Proses bertumbuhnya seperti apa di dalam diri manusia. Jadi ini hari ini ngeroh lagi ya, ngeroh lagi ini. Nah, jadi sebelum saya ke sana, saya kembali lagi ke papan tulis. Coba perhatikan di sini. Ada yang disebut dengan rasio tadi. Berarti rasio ini punya kontribusi menumbuhkan iman, tapi sedikit dan lambat ya. Kenapa? Karena seringkali bertentangan. Ya, iman kita dengan rasio. Keyakinan kita dengan rasio. Kemudian yang kedua, pengalaman hidup itu juga. Belajar dari hidup orang lain itu juga bisa, tetapi itu temporer ya. Tidak banyak yang bisa kita harapkan dari pengalaman hidup, belajar dari lingkungan, dari hidup orang lain, dari rasio. Itu sedikit menumbuhkan iman. Bahkan kadang-kadang apa yang kita lihat itu tidak benar-benar mampu menumbuhkan iman. Contohnya, dari pengalaman hidup, kalau menurut kalian, berdasarkan pengalaman hidup, iman bisa bertumbuh enggak? Bisa. Bisa. Bisa iya, bisa tidak. Misalnya, kamu lihat orang yang sakit kanker, tapi tiba-tiba langsung sembuh total. Hilang sakit kankernya. Kita istilahnya kita dapat berkat dari situ. Luar biasa ya. Berarti Tuhan itu nyata, Tuhan itu hidup ya. Tuhan itu luar biasa ya. Orang itu sakit sembuh loh. Sakit kanker stadium 4 sembuh.
Tapi coba kalau kita yang sakit, setelah kita lihat orang yang sakit tadi sembuh, dan sekarang kita sakit, sekarang kita yang giliran kita yang sakit, terus enggak sembuh. Nah, kira-kira bagaimana? Ya, justru meragukan. Hah? Jangan-jangan itu sembuhnya palsu kali ya? Saya sakit enggak sembuh itu? Oke. Nah, jadi sebelum itu saya tambahkan lagi satu contoh. Pada waktu Tuhan Yesus, itu tadi yang ditanyakan oleh karyawati ya. Coba lihat itu, murid-murid Tuhan Yesus yang ada di perahu. Murid-murid Tuhan Yesus ada di perahu, tahu Tuhan Yesus sanggup, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus luar biasa. Tapi mereka semua berteriak-teriak. Kenapa? Karena takut mati. Bayangkan, mereka ini sebagian besar adalah nelayan profesional. Ya, Petrus, Yakobus, Yohanes itu sepanjang hidupnya mereka itu nelayan. Bahkan Yohanes itu papanya itu pengusaha perikanan. Pengusaha besar itu Yakobus itu. Yakobus Yohanes itu orang tuanya kaya raya. Perusahaan ikan, punya kapal banyak. Mereka jago berenang. Mereka terbiasa bermalam-malaman di Danau Galilea. Tapi ketika waktu itu bersama dengan Tuhan Yesus, diterpa angin topan puting beliung, mereka semua berteriak-teriak takut mati. Padahal Tuhan Yesus ada di samping. Padahal sebelumnya mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus melakukan mujizat besar, memberi makan 5.000 orang. Mereka menyaksikan Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan orang-orang yang sakit dengan berbagai macam penyakit. Tidak ada yang tidak bisa disembuhkan Tuhan. Mereka lihat Tuhan Yesus luar biasa. Mereka ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus dengan jarak mungkin 30 cm. Mungkin berdempetan dengan Tuhan Yesus karena perahu pada waktu itu bukan perahu yang besar sekali. Tapi mereka masih takut. Ternyata pengalaman mereka belum cukup menumbuhkan imannya. Lihat orang-orang Yahudi pada waktu itu. Berapa banyak orang Yahudi yang melihat Yesus melakukan mujizat? Tapi sekarang saya tanya, semua orang yang melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat, apakah kamu yakin bahwa di antara mereka itu ada juga yang sebagian dari mereka itu yang kemudian mengatakan kepada Tuhan Yesus, salibkan dia, salibkan dia. Ada yang menampar Tuhan Yesus, ada yang meludahi Tuhan Yesus. Banyak yang mengolok-olok dan menghina-hina Tuhan Yesus. Padahal mereka juga punya pengalaman pribadi melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat. Dan mungkin mereka salah satu dari 5.000 orang yang mengecap mujizat 5 roti dan 2 ikan. Tapi toh tidak memberi kontribusi yang signifikan untuk pertumbuhan iman mereka. Ya. Tetapi sumber yang utama itulah dengan mendengar firman Tuhan dan peranan dari Roh Kudus. Persyaratan utama agar iman itu bertumbuh yaitu lahir baru. Kalau kita tidak lahir baru, tidak mungkin iman bisa bertumbuh. Tidak mungkin. Kenapa? Karena orang yang tidak lahir baru itu cenderung melakukan spiritualitas Kristennya hanya pura-pura saja. Hanya pura-pura. Mau dia katakan, mau dia bela diri seperti apa, dia melaksanakan spiritualitas Kristen dia, tetap terkategori pura-pura saja sebagai orang Kristen. Kalau dia belum bertobat. Tapi kalau dia sudah bertobat, sudah lahir baru, maka apa yang dilakukannya dalam pertumbuhan spiritualitasnya itu murni, jujur, dan
eh, faktanya seperti itu. Ya. Nah, orang yang dilahirkan baru ini, mereka mengalami yang pertama, pertumbuhan budi. Itu yang sudah kita pelajari ya, dari presentasi ya. Ya, Pak. Ini kalau tidak salah Karyawati ini yang presentasi ya. Pertumbuhan budi. Bukan Pak, aku perjamuan kudus. Yang Roma 12 itu yang siapa ya? Pertemuan budi apa ya? Pembaharuan budi Pak. Pembaharuan budi. Ya itu kan bertumbuh ya budinya ya. Dibaharui dan bertumbuh. Ya, kamu kan Karyawati? Iya Pak. Nah, ya. Jadi Oh, lagi. budi ini bertumbuh. Setelah dia lahir baru, dia mengalami pembaharuan budi atau pertumbuhan budi, di mana di sini ya, Roh Kudus itu menguasai logika. Kita punya logika, betul kita punya logika. Kita punya rasio, betul kita punya rasio. Tetapi logika kita, rasio kita itu diintervensi oleh Roh Kudus. Ya. Di bawah kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu menguasai logika, Roh Kudus ini juga menguasai rasio kita atau pemikiran. Nah, kalau Roh Kudus ini sudah menguasai logika dan rasio, maka di sini rasio dan logika itu bisa bersinergi dengan iman. Nah, dengan bersinerginya rasio otak kita dengan iman, itu bisa memunculkan beberapa hal. Ya, yang pertama, yang pasti iman mudah dan cepat bertumbuh, ya. Iman bertumbuh. Nah, kemudian ini ada kemungkinan besar kita terbuka dengan diterimanya banyak karunia roh. Banyak karunia roh. Nah, kalau roh di sini harus besar ya, karena dia sumber dari karunia. Kemudian yang ketiga, ini kita diberikan kemampuan ya. Kemampuan untuk menganalisa hidup. Oke. Nah, mumpung saya ingat, kemampuan untuk menganalisa hidup ini itu menganalisa hidup pribadi dan menganalisa hidup orang lain. Nah, yang dimaksudkan menganalisa hidup orang lain ini, kita mampu melihat dan mengukur, ya, melihat, mengukur masa depan orang lain. Nah, jadi seolah-olah kita itu tahu masa depan orang. Ya itu. Jadi seolah-olah kita tahu masa depan orang. Kenapa? Karena iman kita itu sudah bersinergi dengan rasio. Jadi kalau misalnya saya ada di kelas kamu, saya bisa lihat kamu secara langsung gini wajahmu gitu. Saya langsung bisa lihat, oh, nanti masa depannya Yosafat seperti ini.
Oh, nanti masa depannya karyawati seperti ini. Pacarnya nanti kayak gini. Ya. Suaminya Yemima itu mungkin nanti seperti ini. Ya, rumah tangganya Yemima itu nanti arahnya ke sini. Daniel juga. Nanti kalau misalnya ada desas-desus ya, Daniel sama Nur gitu ya. Saya lihat Daniel itu langsung saya bisa bilang, oh ini nanti tidak lama putus. Oh ini langgeng. Saya bisa langsung ukur, saya bisa analisa. Nah jadi seolah-olah saya itu seperti punya karunia bernubuat. Tapi saya bilang, saya tidak punya karunia bernubuat. Saya tidak punya karunia itu. Saya juga tidak punya karunia penglihatan. Saya tidak punya karunia seperti dukun. Saya bukan dukun. Tapi yang saya punya rasio, saya punya logika yang dapat saya sinergikan dengan iman. Dan itulah yang kemudian menjadi modal dasar pelayanan kita. Untuk mensinergikan iman dengan rasio bukan hal gampang. Ya, bukan hal gampang. Nah, kalau seperti itu, kita bisa langsung menganalisa, oh hidup saya seperti ini. Oh, saya harus nekat, gitu. Nah, pada saat bilang saya harus nekat, itulah di situ iman bekerja. Nah, ketika iman bekerja, biasanya mujizat terjadi. Ya, ketika iman itu bekerja, itu mujizat terjadi. Oke, sekarang kita lihat. Ketika Roh Kudus ini masuk ke dalam diri manusia, memenuhi hidup seseorang karena dia lahir baru. Jadi ini adalah proses otomatis ya. Ketika seseorang dilahirkan kembali, dia langsung dipenuhi oleh Roh Kudus. Pada saat dia lahir baru, dia punya kecintaan untuk mendalami firman. Mendalami firman. Pada saat dia lahir baru, dia juga memiliki kecintaan dalam hubungannya dengan Tuhan. Hidup doanya bertumbuh. Ya. Jadi kita lihat di sini ada peranan Roh Kudus, ya. Kemudian ada proses pertumbuhan seorang dari lahir baru ini, itu membuat iman yang tadinya dia dapatkan sebagai satu modal dasar, sekarang imannya mulai bertumbuh menjadi sebesar biji sesawi. Sebesar biji sesawi. Nah, itulah yang kemudian menjadi pertanyaan dari Yemima. Apakah iman bisa diukur? Apakah iman bisa diukur? Nah, kalau ada pertanyaan ini, ya, kalau ada pertanyaan ini, maka jawabannya ada dua. Jawaban yang pertama, bisa. Jawaban yang kedua, tidak bisa. Alasan bisa dan tidak. Nah, kenapa tidak bisa? Karena iman tidak bisa diukur dengan hitungan matematika. Tidak bisa dengan hitungan matematika. Maksudnya begini. Kalau dia percaya kepada Tuhan dalam batas percaya agak sedikit ragu, itu imannya dikasih nilai 50. Jadi ini hitungan matematika, nilainya 50. Karena agak sedikit ragu. Kalau dia pergi sakit, dia pergi ke dokter, tetapi dia juga melihat di dompetnya sisa uangnya berapa,
tapi dia juga percaya Tuhan pasti sembuhkan melalui dokter, imannya dihitung 70. Ya, ini pengalaman ke dokter misalnya. Nah, tidak ada hitungan matematika yang dipakai sebagai ukuran untuk mengukur pertumbuhan iman. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa iman itu bisa bertumbuh, mulai dari sebesar biji sesawi, dan kemudian terus bertumbuh. Gitu. Tetapi pertumbuhannya itu tidak bisa diukur dengan hitungan matematika. Dan juga yang kedua, belum ada alat ukurnya. Belum ada alat ukur. Apa alat ukurnya untuk mengukur pertumbuhan iman? Tidak ada. Ya. Tetapi ada jawaban yang lain, yaitu bisa. Bisa. Kenapa? Karena secara rohani, pribadi itu merasakan ada perbedaan. Ya, ada perbedaan antara sekarang dengan pada waktu bertobat. Ada sedikit kemajuan, ada banyak kemajuan. Jadi ada kemajuan iman yang bisa dirasakan secara rohani, tetapi tidak bisa diukur dengan angka. Begitu. Karena itu, di dalam Alkitab ada kata sifat sebesar biji sesawi. Berarti kalau sebesar, itu berarti ada ukuran. Ya, ada ukuran. Yaitu ukuran besar dan kecil. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan anak dari perempuan Sirofenisia, Tuhan Yesus katakan, besar imanmu ibu, besar imanmu. Maka jadilah seperti yang engkau harapkan. Ya, jadi di sini ada iman yang besar. Begitu. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat bahwa ada fakta bahwa iman itu yang diberikan, ya. Izin dulu Pak, mau angkat kain. Hujan ya? Iya Pak. Oke, kalau gitu karena ini juga sudah menunjukkan 4.40, kita break aja. Nanti kita lanjutkan jam 7 malam. Baik Pak. Oke.